Seorang siswi Madrasah Aliyah di Sukabumi, Jawa Barat peregang nyawa karena telah menjadi korban pembunuhan yang tidak lain dilakukan oleh guru bahasanya sendiri. Pada Kamis malam 27 Oktober 2016, ketika Dudi Saifullah Rohman, berusia 42 tahun, tengah asik bercengkrama bersama keluarga di teras rumahnya yang berada di Kampung Liung Tutut, Limus Nunggal, Ciberem, Sukabumi, Jawa Barat, tiba-tiba saja dari kegelapan jalan muncul sesosok perempuan berjalan terseok-seok. Dudi kian terperanjat begitu melihat bagian leher perempuan berjilbab itu mengucurkan darah segar yang membasahi bajunya. Setiap kali gadis itu mencoba berbicara, darah deras mengucur dari lehernya dan yang terdengar hanyalah bunyi grok-grok saja. Karena panik, Dudi malah lari ke dalam rumah, mengunci pintu dan menyelinap lewat pintu belakang menuju rumah Burhan, ketua RT setempat, untuk menceritakan hal tersebut. Begitu Dudi kembali ke rumahnya bersama Burhan, si ketua RT dan tetangga lainnya, perempuan itu, yang sepertinya masih berusia belia, sudah dalam kondisi terlentang di teras rumahnya. Mereka yang melihat kondisi gadis itu sepertinya mengkhawatirkan, spontan menghentikan angkutan kota yang melintas dan membawanya ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin. Tak lama berselang, petugas dari Polresta Sukabumi yang sebelumnya telah dihubungi pun datang. Tapi, karena si gadis tak bisa berbicara, polisi kemudian memintanya mengetikkan informasi yang mereka tanyakan melalui sebuah ponsel milik petugas. Dari situlah diketahui bahwa si gadis tersebut bernama Yulianti, berusia 18 tahun, merupakan warga kampung Puncak Pari, RT 5 RW 4, Desa Sindanghayu, Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia juga mengaku sebagai pelajar kelas 3 di sebuah madrasah aliyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ketika polisi bertanya apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan itu padanya, Yuli menuliskan bahwa pelaku yang menggorok lehernya tak lain adalah pacarnya sendiri, bernama Tantan Supriyatna, berusia 22 tahun, yang merupakan warga Cikadu, RT 4 RW 3 Desa Sindanghayu, Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur, yang berprofesi sebagai guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Al-Rahim, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Lebih lanjut, Yuli menuliskan, pelaku tersebut sebenarnya tinggal berdekatan dengannya, hanya saja beda kampung. Berbekal informasi tersebut, polisi langsung melakukan pencarian terhadap pelaku. Tantan Supriyatna, si pelaku, berhasil ditangkap di tempat kosnya saat hendak menuju terminal untuk kabur sekitar pukul 4.15 waktu setempat pada Jumat 28 Oktober 2016 setelah malamnya sempat bersembunyi di rumah temannya di daerah Cikahuripan, Kadudampit, Sukabumi. Sementara itu, Yuli yang sempat mendapatkan pertolongan di rumah sakit selama 15 jam, akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat siang 28 Oktober sekitar pukul 12.00 waktu setempat akibat luka parah di sekitar lehernya yang mengakibatkan pita suaranya hingga putus. Saat ditemui di ruang pemeriksaan Polres Sukabumi, Tantan, si oknum guru ini, mengaku telah menjalin kasih dengan Yuli selama 6 bulan. Selang memasuki bulan kedua berpacaran, menurut Tantan, tiba-tiba saja Yuli mengatakan bahwa dirinya telah terlambat datang bulan. Yuli juga mengaku sudah melakukan tes kehamilan dan pemeriksaan yang menyatakan bahwa ia positif berbadan 2. Tantan sempat terkejut dengan pengakuan kekasihnya tersebut, sekaligus bingung apa yang harus dilakukannya. Sementara dirinya belum lama bekerja sebagai guru bahasa Arab di sebuah madrasah aliyah di Sukabumi, dan Yuli pun masih bersekolah. Dalam kekalutannya, Tantan berusaha membujuk Yuli agar tidak menceritakan pada siapapun dulu perihal kondisinya. Yuli setuju, asal Tantan mau berjanji tidak akan meninggalkannya dan mau menikahinya.
Diceritakan pula oleh Tantan, pada Selasa 25 Oktober 2016, Yuli yang ketika itu sedang berada di rumah orang tuanya di Cianjur, meminta Tantan untuk mengantarkannya ke Garut ke tempat kosnya. Tantan yang awalnya enggan untuk mengantarnya, akhirnya menyetujuinya karena Yuli mengancam akan menceritakan kondisinya pada keluarga jika Tantan tidak mau mengantarkan. Dengan mengendarai sepeda motor milik Tantan, mereka kemudian berboncengan menuju Garut. Keduanya tiba di Garut pada Rabu malam setelah sempat beristirahat di kediaman seorang kerabat di Bandung. Usai mengantarkan Yuli ke tempat kosnya, di tengah perjalanan kembali ke Sukabumi pada Kamis 27 Oktober, Tantan menerima pesan dari Yuli yang mengatakan bahwa ia juga ingin ikut ke Sukabumi dengan alasan ingin memeriksakan kandungannya. Karena lelah setelah menempuh perjalanan jauh berjam-jam, Tantan mengaku emosi terhadap sikap kekasihnya itu. Tapi, mau tidak mau Tantan tetap kembali ke Garut menjemput Yuli ke kosnya untuk diajak ke Sukabumi. Dalam perjalanan, keduanya sempat cekcok. Rasa kesal pada sikap Yuli, juga rasa malu, dan takut jika kehamilan Yuli ketahuan orang lain mulai berkecamuk dalam diri Tantan. Hingga akhirnya terlintas dalam benaknya untuk menghabisi saja kekasihnya itu. Ketika motor telah memasuki wilayah Cianjur, terbersit niat Tantan untuk menghabisi Yuli menggunakan pisau cutter. Karena sudah punya niat seperti itu, Tantan pun kemudian menghentikan motornya di sebuah toko buku di Sukaraja, Sukabumi untuk membeli barang tersebut. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Takokak, Sukabumi, malam itu keduanya sengaja berkeliling kota Sukabumi dulu. Lalu, sekitar pukul 20.20 waktu setempat, mereka tiba di sebuah gubuk di pinggir jalan Lingkar Selatan, Kampung Liung Tutut. Suasana sepi dan gelap membuat pasangan kekasih itu mulai saling lupa diri, leluasa menerabas rambu-rambu moral dan agama. Tantan, sang oknum guru tersebut mengakui, semula Yuli memang menolak diajak berhubungan layaknya suami istri. Namun berkat rayuan yang dilancarkan oleh Tantan, akhirnya Yuli pun menyerah. Tak lama setelah melakukan itu, Tantan diam-diam mengeluarkan sajam yang telah dibeli sebelumnya dari ranselnya. Sambil memegangi kening Yuli yang tengah duduk menghadap persawahan, dari arah belakang, dia menempelkan sajam tersebut ke leher gadis itu. "Ruas teh, kaget enggak?" Tanya Tantan kepada Yuli. Yuli spontan menjawab, "Kagetlah." Setelah itu, Tantan memindahkan sajam tersebut ke tangan kirinya dan langsung mengarahkan dengan cepat ke leher Yuli. Darah segar seketika muncrat. Yuli masih sempat berdiri dengan tatapan tajam pada Tantan, sang kekasih. Tangannya mencengkeram erat tangan Tantan, lalu ambruk. Tantan yang tertarik oleh pegangan Yuli juga sempat ikut ambruk. Dia lalu membalikkan badan Yuli dan dicekeknya. Bahkan dengan tanpa kasihan, jari-jari Tantan sempat mengorek-ngorek leher Yuli yang berlumuran darah. Mengira sang kekasih tak lagi bernyawa, Tantan segera memacu sepeda motornya menuju tempat kosnya di Cisaat, Sukabumi. Sesampainya di tempat kosnya, Tantan melihat di salah satu grup medsos yang diikutinya bahwa ada kabar ditemukannya seorang perempuan yang terluka parah di lokasi yang sama persis yang baru didatanginya bersama Yuli dan telah dibawa ke rumah sakit. Melihat pemberitaan itu, seketika lemaslah Tantan. Karena merasa gelisah dan ketakutan, Tantan lalu mendatangi dan bersembunyi di kediaman temannya yang bernama Gilang di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit tak jauh dari tempatnya mengajar. Menjelang subuh, Tantan mulai kepikiran untuk segera kabur saja. Ia lalu pulang dulu ke tempat kosnya, bermaksud mengambil barang-barangnya. Kemudian, berencana akan naik bis untuk kabur. Tapi, belum sempat ke terminal, polisi sudah berhasil mengendus keberadaannya dan menangkapnya. Ia ditangkap di tempat kosnya pada Jumat subuh itu. Jaksa Pengadilan Negeri Sukabumi menjerat Tantan Supriyatna, si oknum guru bahasa di sebuah madrasah aliyah di Sukabumi tersebut dengan pasal pembunuhan berencana, yakni dengan ancaman hukmat atau kurungan seumur hidup. Namun, pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Sukabumi, akhirnya Tantan Supriyatna
hanya divonis selama 20 tahun penjara saja. Pihak keluarga Tantan Supriyatna dan tim pembela menyatakan bahwa Tantan dan keluarganya menerima putusan hakim tersebut tanpa mengajukan banding. Tantan Supriyatna, oknum guru itu, akhirnya sejak itu pula mendekam di lembaga permasyarakatan kelas 2 Nyomplong, Kota Sukabumi selama 20 tahun ke depan. Sementara itu belakangan baru diketahui jika pengakuan Yuli tentang kehamilannya itu ternyata hanya bohong belaka. Hal itu sepertinya sengaja dilakukan gadis itu agar Tantan si oknum guru bahasa yang merupakan kekasihnya tersebut mau serius menjalin hubungan dengannya. Hal ini dipastikan dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Dr. Nurul Fadilah di RSUD R. Samsudin yang menyatakan bahwa Yulianti tidak sedang dalam kondisi berbadan dua ketika peristiwa itu terjadi padanya. Sudah kami periksa, khususnya di bagian rahim dan urinnya, ternyata tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan, tutur Dr. Nurul. Hasil otopsi tersebut tentu mengejutkan awak media dan masyarakat luas yang menunggu kepastian hasil otopsi terhadap Yulianti tersebut. Pasalnya, masyarakat kadung dibuat percaya dengan pemberitaan yang menyebutkan jika Yulianti, siswi kelas 3 Madrasah Aliyah tersebut, dihabisi kekasihnya yang merupakan oknum seorang guru lantaran minta pertanggungjawaban atas kehamilannya. Begitulah kisah kasus kita kali ini. Semoga kita selalu bisa mengambil pembelajaran dari setiap kisah dan kasus yang kita bahas ya. Terima kasih waktu kalian. Jaga diri. See you.